Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan sampai di saat seorang hamba dengan kesadaran akan kemuliaan lalu menyingkirkan duri yang ada di jalan atau sesuatu yang bakal mengganggu orang yang melewati jalan tersebut, maka ini termasuk dianggap sebagai kebaikan yang akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini akan kita lanjutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih, 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha, yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Cabang yang paling besar, la ilaha illallah. Dan memang semuanya kebaikan yang tidak nyambung dengan la ilaha illallah, kebaikan tidak ada gunanya. Kita anggap cabang yang paling gede, baru nanti ada cabang-cabang yang lainnya. La ilaha illallah paling besar. Wa adnaha, dan yang paling rendah, yang paling kecil adalah paling sedikit, imatatul adha anit tariqi, mengambil kotoran atau sesuatu yang mengganggu orang yang berjalan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, termasuk orang punya rasa malu kepada Allah, takut melakukan dosa, adalah cabang-cabang keimanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini lanjutan dari hadis yang lalu, bahwa begitu mudahnya kita melakukan kebaikan. Kuncinya yuk kita menjadi orang yang peka lingkungan. Jangan sampai, mohon maaf, apalagi kadang-kadang yang di lingkungan agama, Masya Allah, lingkungan masjid, pondok pesantren, kumuh, seolah-olah sudah kebanyakan amal, sehingga sampah keleleran, lihat syarakan di sana sini. Menjadilah orang yang kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda sebagai santri misalnya, jangan membiasakan melewati satu kotoran, kecuali diambil dengan tangannya, dan itu ibadah. Itu ibadah yang dilihat oleh Allah dan dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman permasalahannya tidak ada kesadaran kemuliaan ini. Sehingga kalau tidak ada perintah dan tugas, tidak piket pun tidak akan mengambil kotoran itu. Masa ketemu Nabi harus pakai piket? Mau dijadwal ketemu Nabi nanti di surga? Ketemu Nabi setiap saat, mestinya tidak pakai jadwal. Sama kalau kita nyambung dengan Nabi, tanpa jadwal. Ini bukan tugasku. Tapi aku melewati, ini ada kotoran, ini ada bekas gelas-gelas kemasan yang mengganggu, aku ambil. Dan para ulama menggabungkan yang paling agung daripada cabang iman dan yang paling rendah. Yang paling agung adalah la ilallah. Paling rendah dan mengambil kotoran, mengambil sesuatu duri atau yang lainnya, maka dihimbau kalau kita mengambil duri tersebut jangan mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya kita ambil duri, la ilaha illallah, maka ini adalah menggabungkan syu'bah iman yang paling kuat dan syu'bah iman yang paling rendah. Baik. Kemudian ada sebuah kisah, dan ini akan kita ambil kisah ini sebagai penutup daripada bab hibayani kasrati turuk. Kisah yang disebutkan, diceritakan bahwasanya Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash wa wajada bi'ran fanazala fiha fasharib. Seorang laki-laki, ceritanya seorang laki-laki yang berjalan di sebuah perjalanan, ia menemukan kehausan yang sangat, dirinya menemukan kehausan, dia sangat haus, lalu menemukan menemukan sumur, kemudian masuk ke dalam sumur dan mengambil air tersebut, minum. Tsumma kharaja, setelah keluar, fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara minal 'atash. Ternyata di atas sumur, di sana, setelah dia keluar dari sumur, ternyata di atas ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya kemudian makan tanah karena kehausan yang sangat. Qala rajul, maka orang ini mengomentari anjing tersebut, laqad balagha hadzal kalb minal 'atsi mithla alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini sepertinya telah haus seperti aku tadi haus. Fanazal al-bi'ra, kemudian turun lagi ke sungai, ke sumur. Famala khuffahu, kemudian sepatunya digunakan untuk mengangkat air. Sebab air itu biarpun banyak, kalau tidak ada wadahnya tidak ada gunanya. Lalu mengambil air dengan khuf, dengan sepatunya. Famala khuffahu ma'an, tsumma amsakahu fihi, kemudian mulutnya sepatu itu ditutup sehingga airnya tidak tumpah. Hatta raqya, sampai dia naik, fasaqal kalba, kemudian memberikan minum air tersebut, anjing tersebut. Fasyakarullah,
ternyata dengan perbuatan tersebut Allah berterima kasih kepada hamba. Dan terima kasihnya Allah itu gimana? Ya kalau sudah Allah berterima kasih, bereslah urusan, dosa diampuni, pahala diberikan. Wa ghafara lahu, kemudian Allah mengampuninya. Qalu, kemudian para sahabat Nabi yang mendengar cerita tersebut, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajran. Kami dengan urusan ayam, kambing yang ada di rumah itu ada pahalanya? Dijawab Rasulullah, faqala likulli kabitin khatibatin ajrun. Semua kehidupan yang ada di kiri kananmu, yang engkau beri kehidupan. Memberi makan ikan, beri makan ayam, beri makan itu. Ternyata juga ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh begitu mudahnya kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa jangan meremehkan kebaikan seperti apapun. Sekecil apapun kebaikan. Hendaknya kita peduli dan perhatian. Sampai anjing, lihat apa urusannya dengan anjing. Anjing. Karena, lihat, bagaimana orang yang memberi minum anjing ternyata menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan urusan anjingnya, akan tapi dari mana muncul pekerjaan seperti itu? Dari mana kesadaran seorang hamba, seorang laki-laki tersebut sampai mengambil air? Muncul dari hati yang pengasih, hati yang penuh rahmat. Dan itu sifat Nabi SAW, rahmat. Yang ada adalah kasih sayang. Dan rahmat yang ada di hati seorang hamba menjadikan dia bisa memberikan rahmat kasih sayang kepada siapapun. Termasuk anjing, lihat. Dia menemukan anjing yang kehausan. Maka tidak diam, tidak cuek, lihat. Peduli dengan lingkungan, lihat. Kadang kita tidak pernah peduli. Padahal mungkin ya kita adalah mungkin orang yang habis pulang pengajian. Tidak pernah peduli ada seorang kelaparan di pinggir jalan. Mungkin ada seorang nenek-nenek mau nyebrang jalan, nggak bisa. Kita tidak pernah berusaha untuk menolongnya, untuk menyeberangkan, dan seterusnya. Kita kurang peduli. Tapi lihat, di dalam hatinya ada rahmah, maka menjadikan seorang hamba tersebut menjadi hamba yang peduli. Sehingga apa? Ia kembali lagi ke sumur, mengambil air, diberikan kepada anjing. Dari hati yang penuh rahmat, Allah akan ampuni, Allah akan muliakan orang tersebut. Nah, mari kita hidup dengan peduli lingkungan. Ya, tadi lingkungan, subhanallah, pendidikan dari Nabi SAW. Peduli lingkungan, jangan sampai ada sampah. Peduli lingkungan, jangan sampai ada ayam mati. Jangan sampai ada ikan kelaparan. Jangan sampai ada kambing kelaparan. Sampai anjing pun jangan seperti itu. Jangan kita biarkan kelapar. Apalagi manusia. Bagaimana adik iparnya sakit, ponakannya sakit, tetangganya sakit. Lihat, masih enak-enakan umroh. Umroh itu duit banyak itu. Belum lagi nanti sebelum umrohnya pakai selamatan lagi. Tetangganya mau masuk rumah sakit, nggak bisa keluar ya. Nah, mana makna kasih yang ada di dalam hatinya? Rindu Mekah. Rindu Mekah. Nah, rindu Mekah. Kalau ada orang rindu Mekah, itu rindu Allah buat sesungguhnya. Rindu Nabi SAW di Madinah. Dan kalau rindu Nabi, kita bisa sambung dengan Nabi. Dengan bekerja di rumah kita sendiri. Termasuk menolong orang fakir yang ada di kiri dan kanan kita. Ada orang diuji dengan itu semuanya. Ibadahnya dengan hawa nafsu. Umrah setiap bulan barangkali. Atau setahun 2 kali, 3 kali. Akan tapi ternyata dia tidak pernah peduli dengan bibinya yang kelaparan. Mungkin dengan ibunya juga. Mungkin dengan saudara-saudaranya. Dengan tetangganya, lihat. Dia menikmati naik pesawat. Lalu disebut sebagai orang yang ahli umrah, ahli haji. Tidak seperti itu orang beribadah. Akan tapi ternyata ibadah yang luar biasa baik adalah berangkat dari kepedulian hati kita kepada apa yang ada di kiri kanan kita. Yang itu maknanya rahmat. Dan Nabi adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Maknanya apa? Nabi akan menjadikan keindahan di alam semesta ini. Termasuk kepada sesama. Dan bahkan anjing pun merasakan kasih sayang Nabi SAW. Karena orang tersebut punya hati yang penuh kasih. Niru Nabi SAW. Sehingga ia memberikan minuman anjing tersebut. Sallu ala habibika Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada silsilah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.